Yes, dengar nih suaranya? Pak, Suaranya belum ya? udah Pak, udah kedengeran. Suaranya belum hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita untuk mata kuliah pemrograman database. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas lanjutan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai tahapan dalam perancangan database ya. Sebelumnya kita udah bahas bahwa dalam perancangan database ini kita harus membuat ya entity relationship diagram atau disingkat dengan ERD, dan juga kita perlu merancang logical record structure ya, atau disingkat dengan LRS. Nah, untuk perancangan ERD ini kita perlukan ya untuk kita bisa menjelaskan hubungan antar tiap entitas ya yang ada pada database ya. Jadi pada database nanti kita akan membuat entitas-entitas atau tabel-tabel yang dimana antara setiap tabel itu kita perlu untuk menentukan hubungannya ya, hubungan antar tiap entitas gitu. Nah, pada contoh kasus di sini ya, contoh kasus diagram ERD. Nah, di sini ada tiga entitas, yaitu entitas dokter ya, entitas pasien, dan entitas jabatan spesialis ya. Nah, pada tiga entitas ini ya ada dua relasi atau dua hubungan ya, di mana relasinya di sini adalah relasi many to many. Kita udah bahas di minggu sebelumnya bahwa relasi antar tiap entitas itu ada tiga ya, one to many, sama many to many. Nah, di sini pada contoh ERD ini ada tiga entitas dan dua relasi. Relasinya adalah many to many. Nah, sehingga ya nanti tabel yang dihasilkan ya berjumlah 5 ya. Kenapa 5? Karena hubungan antara tabel dokter dan tabel pasien adalah many to many, sehingga perlu ada tambahan satu tabel baru ya. Kemudian hubungan antar entitas dokter dengan jabatan spesialis juga many to many. Nah, sehingga perlu ada tambahan satu tabel baru ya.
Nah, sehingga dari diagram ERD yang sederhana ini nanti akan menghasilkan 5 tabel ketika kita rancang database-nya. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita merancang ERD, ya tahapan selanjutnya sebelum perancangan database adalah transformasi dari ERD ke LRS. Nah, apa itu LRS? LRS ini adalah representasi dari struktur record-record ya pada tabel-tabel yang terbentuk antar tiap himpunan entitas. Ya. Nah, jadi setelah kita rancang ERD, kita harus transformasikan ERD ini menjadi LRS. Nah, tujuannya untuk merepresentasikan database yang akan kita buat nanti itu akan menghasilkan berapa tabel. Nah, kalau dari ERD tadi belum bisa kita lihat secara detail tabel-tabel apa saja yang akan dihasilkan. Memang bisa kita analisa ya. Misalnya relasi one to one berarti jumlah tabelnya sesuai dengan jumlah entitas. One to many juga seperti itu. Kalau ada relasi many to many berarti ada penambahan satu tabel baru. Jadi secara tersirat kita bisa analisa dari gambar ERD itu ada berapa tabel yang akan dihasilkan. Ya. Nah, tapi ada satu tahapan lagi yang lebih memudahkan kita untuk mengetahui secara detail tabel-tabel yang akan dihasilkan. Jadi dengan cara kita mentransformasikan LRS ini menjadi mentransformasikan ERD menjadi LRS. Ya. Nah, setelah menjadi LRS nanti kita tinggal bikin tabel di database-nya. Kita tinggal rancang database, kemudian tinggal kita buat daftar tabel beserta seluruh atribut yang ada di tabel itu ya dengan melihat LRS-nya gitu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana aturan ya transformasi dari ERD ke LRS. Ya. Yang pertama, aturannya setiap entitas atau entity pada ERD akan dirubah ke bentuk sebuah kotak ya dengan nama entitas atau entity berada di luar kotak dan atributnya berada di dalam kotak. Ya. Jadi nanti setiap entitas pada ERD itu nama entitasnya akan ditulis di luar kotak. Kemudian atribut yang pada ERD itu biasanya di luar kotak akan dimasukkan ke dalam kotak. Itu aturan pertama. Ya. Nah, kemudian sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas, terkadang juga bisa ditulis secara terpisah. Nah, ini untuk relasi pada tiap entitasnya bisa disatukan ke dalam sebuah kotak, bisa juga dipisah. Ya, kita lihat contohnya ya, dari kasus tadi kita punya ya 3 entitas tadi ya. Ini kita kasih contoh dulu untuk 2 entitas, entitas dokter dan entitas pasien. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa entitas dokter dengan entitas pasien ini relasinya adalah many to many. Ya. Nah, sehingga untuk melakukan transformasi ke LRS, yang pertama kita ikut aturannya. Yang pertama kita tuliskan nama entitas di luar kotak. Nah, coba perhatikan ini di bagian dokter dulu ya. Di bagian dokter ini di bawahnya kita tulis dokter di luar kotak seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian atribut ya dari entitas dokter yang pada ERD itu berada di luar, yaitu ID dokter, nama dokter, ya jenis kelamin, ya itu kita tuliskan di dalam, ya kita tulis di dalam kotak. Nah, ini ada tambahan apa nih? Ada tambahan alamat. Kita hilangkan aja ya, biar nggak bingung. Ini berarti nggak ada alamat di sini. Seperti ini. Nah,
gitu. Jadi nama entitas dipindah keluar, atributnya dimasukkan ke dalam. Sampai di sini paham ya? Untuk entitas dokter. Jelas ya? Nah, kemudian kita turunkan atau transformasikan entitas pasien. Ya, yang paling kanan. Nah, berarti yang pertama kita tuliskan entitasnya di luar kotak ya. Ini. Ya. Pasien kita tulis di luar, kemudian dalam kotak kita masukkan semua atribut ya dari entitas pasien, yaitu ID pasien, nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, ini gampang ya, tinggal kita turunkan dari entitas di ERD-nya, atribut kita masukkan ke dalam kotak, kemudian nama entitas kita tulis di luar. Paham ya? Nah, sekarang baru kita bahas terbentuknya LRS baru. Ya. Jadi yang di tengah-tengah itu ada namanya rekam medik, ya. Di mana pada ERD tidak ada entitas rekam medik ini. Nah, entitas rekam medik ini terbentuk karena antara entitas dokter dan entitas pasien memiliki hubungan many to many. Ya. Ya, sehingga kita tidak bisa menyimpan relasi atau hubungan di salah satu entitas. Kita harus bikin sebuah entitas baru, ya. Tapi entitas baru itu nggak dibikin di ERD-nya, jangan salah. Tapi dibikin di saat kita transformasi ya ERD ke LRS, seperti itu. Nah, jadi di sini terbentuk sebuah LRS baru ya dengan nama rekam medik. Nah, namanya ini bebas ya, tergantung kita mau bikin namanya apa gitu. Ya, yang penting harus ada satu RS baru gitu. Ya. Nah, isi dari rekam medik ini yang pertama sekali kita masukkan setiap primary key dari kedua entitas yang saling berhubungan. Ya, yang berhubungan di sini antara entitas dokter dan pasien. Nah, di entitas dokter ada atribut ID dokter, yaitu nanti sebagai primary key-nya atau identitas uniknya. Di pasien ada atribut ID pasien. Ya, jadi kita masukkan antara atribut ID pasien ini dan ID dokter ke dalam entitas baru, yaitu rekam medik. Sehingga ID dokter masuk ke dalam LRS rekam medik, kemudian ID pasien yang berasal dari LRS pasien masuk ke LRS rekam medik. Paham sampai di sini ya? Jadi kedua primary key dari entitas yang saling berhubungan ini dimasukkan ke dalam entitas baru, atau dimasukkan ke dalam LRS baru yang kita buat. Paham ya? Jelas nih? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya di dalam tabel LRS rekam medik ini ada tambahan beberapa atribut ya. Ada tanggal diagnosa, keluhan, hasil diagnosa, dan yang terakhir itu tindakan yang diberikan. Ya. Nah, tambahan atribut di LRS baru ini bebas ya, sesuai dengan keperluan. Intinya LRS baru atau entitas baru yang kita bentuk ini harus berisi primary key dari kedua entitas yang berhubungan. Adapun atribut lainnya silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Paham ya? Kalau misalnya kita butuh di situ ada nilai, misalnya untuk kasus KRS nih, berarti entitas pertama mahasiswa, entitas kedua mata kuliah. Jadi di tabel KRS ada ID mahasiswa atau ada NIM dan ada kode MK. Nah, setelah itu nanti ada atribut tambahan sesuai dengan keperluan. Misalnya kita tambahkan nilai, ya, kemudian keterangan misalnya, ya, simbol dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan nih?
untuk transformasi ya entitas dokter dan pasien. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Nah, kita sudah bahas tadi transformasi dari ERD ke LRS untuk entitas dokter dan entitas pasien. Nah, sehingga di sini kita membentuk 3 LRS, di mana satu LRS rekam medik adalah LRS baru yang kita tambahkan karena
entitas dokter dan pasien pada ERD itu memiliki relasi many to many. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan sisa 2 entitas lagi, yaitu entitas dokter dan jabatan spesialis. Nah, di entitas dokter ini sama seperti pada kasus sebelumnya, kita tinggal turunkan nama entitas ke luar kota, kemudian atributnya ke dalam. Kemudian untuk jabatan spesialis juga, ya. Jabatan spesialis kita tulis di luar, atributnya kita tuliskan ke dalam kotak. Nah, di sini ada tambahan LRS baru, yaitu dokter spesialis, ya. Di mana di dalam LRS baru ini kita harus memasukkan primary key dari kedua LRS yang akan dihubungkan, ya, yaitu ID dokter dan kode spesialis. Sama seperti kasus apa tadi yang kita sebelumnya, antara ini ya, dokter dan pasien. Ya, kita masukkan ID pasien dan ID dokter. Nah, di dokter dengan jabatan spesialis kita masukkan ID dokter dan kode spesialis. Ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan 2 atribut lainnya, yaitu tanggal lulus dan kampus asal. Nah, ini sifatnya opsional. Ya. Bisa kita tambahkan bebas sesuai dengan keperluan. Ya, karena di sini mungkin diperlukan ya informasi nanti si dokter A misalnya dia ambil spesialis jantung, tanggal lulusnya kapan gitu. Nah, kita bisa nyimpan datanya di atribut tanggal lulus. Begitu juga kita misalnya mau mengetahui nanti dokter A ini ambil spesialis jantung, lulus di tanggal sekian, kampusnya dari mana sih gitu. Nah, kita tambahkan di sini atribut kampus asal. Nah, nanti bisa aja ditambahkan atribut-atribut yang lain, misalnya nomor ijazah misalnya, kemudian apa, nilai kelulusannya berapa misalnya, predikat kelulusannya apa gitu. Nah, itu tergantung keperluannya. Ya, intinya di LRS baru ini kita harus memasukkan primary key dari kedua entitas yang tadi saling berhubungan. Gimana, jelas nih? Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nah, untuk relasi one to one dan one to many berarti kan nggak ada perlu kita bikin RS baru ya, tinggal kita turunkan aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa pada entitas jabatan spesialis relasinya tidak tercantumkan pada entitas rekam medik? Jabatan spesialis. Relasinya tidak dicantumkan pada rekam medik. Nah, jawabannya karena untuk jabatan spesialisnya itu nanti bisa kita ketahui ya dengan kita membuat query dari tabel dokter dan jabatan spesialis. Ya, jadi nggak perlu kita masukkan ke bagian rekam mediknya. Ya, nggak perlu kita masukkan ke bagian rekam medik karena nanti datanya bisa langsung kita ambil dari hubungan antara entitas dokter dan jabatan spesialisnya gitu. Ya, jadi yang kita hubungkan itu hanya entitas yang memiliki hubungan gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat dokter hubungannya dengan jabatan spesialis. Nah, adapun di rekam medik ketika kita mau tampilkan nanti yang tangani ini dokternya siapa sih? Jabatannya apa? Jabatan spesialisnya apa gitu.
Jadi kita bisa ambil dari hubungan antara tabel dokter dan tabel jabatan spesialis gitu. Jadi nggak perlu lagi masuk ke rekam mediknya gitu. Ya, karena sudah ada hubungan antara tabel dokter dengan jabatan spesialis. Ya. Sama seperti kasus KRS mahasiswa. Di tabel KRS ya, kenapa nggak ada ID prodi di situ? Cuman ada NIM mahasiswa, UDMK saja. Kenapa nggak ada ID prodi? Supaya nanti ketahuan bahwa mahasiswa itu dari prodi mana yang ambil mata kuliah pemrograman database misalnya. Nggak perlu kita masukkan lagi karena untuk mengetahui mahasiswa itu ada di prodi mana sudah ada ya dari hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel program studi gitu. Jadi nggak perlu kita masukkan lagi ke tabel KRS-nya gitu. Ya, karena sudah terbentuk hubungan antara entitas mahasiswa dan program studi. Begitu juga pada kasus ini, ya jabatan spesialisnya nggak masuk ke rekam medik karena sudah kita bikin hubungannya antara tabel dokter dengan jabatan spesialis. Ketika kita mau memunculkan di data informasi rekam medik nanti siapa dokternya, jabatannya apa, kita tinggal mengambilnya dari relasi antara dokter dan jabatan spesialis. Ya, seperti itu ya jawabannya. Memang jawabannya ini belum bisa ya teman-teman ketahui 100% kok bisa ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nanti baru akan terjawab ketika kita sudah mulai belajar dasar-dasar pemrograman database. Ya, ternyata bisa kita tampilkan informasi dokter ini jabatannya apa. Ya, padahal di tabel rekam medik nggak ada ID jabatannya atau nggak ada kode jabatannya. Nanti ketika kita belajar dasar pemrograman database, nah akan kelihatan ya bagaimana kita melakukan query untuk menampilkan informasi itu. Tapi secara teknis tidak perlu dimasukkan. Ya. Jelas ya, ada lagi yang lain? Udah lagi, yang lain gimana? Udah jelas? Rifkil gimana? Real? Udah jelas ya? Oke. Nah, setelah kita membuat ERD, kemudian kita bikin transformasi ke LRS, ya. Tahapan selanjutnya kita tinggal merancang database, ya. Kita tinggal merancang database pada di BMS yang kita inginkan. Misalnya kita di pemrograman database ini kita belajar MySQL. Jadi nanti kita akan bikin database-nya menggunakan DBMS MySQL yang sumbernya dari hasil RS-nya ini. Ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, ya, LRS to table. Ya. Jadi nanti hasil RS ini akan kita transformasi ke tabel. Artinya kita bikin langsung ke database-nya. Ya. Jadinya kira-kira seperti ini. Ya. Dari ERD tadi, kemudian kita transformasikan ke LRS, ya. Nanti akan menghasilkan rancangan database seperti ini. Ya, ada tabel dokter, tabel pasien, kemudian tabel dokter spesialis, jabatan spesialis, ya. Kemudian yang terakhir ada rekam medik. Jadi tadi di ERD ada 3 entitas, kemudian kita transformasi ke LRS menjadi 5 LRS, kemudian kita rancang ke database-nya nanti menghasilkan tabel seperti ini, 5. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa dalam perancangan database terlebih dahulu kita harus merancang diagram ERD-nya. Ya, supaya kelihatan hubungan dari tiap entitas itu seperti apa ya pada database yang akan kita rancang nanti. Nah, setelah kita bikin ERD, ya, kita juga disarankan untuk membuat LRS. Ya, meskipun setelah kita bikin ERD, kita udah tahu nih
tabel yang dihasilkan berapa dari relasi yang timbul pada diagram ERD itu. Ya, tinggal kita cek kalau relasinya tidak ada relasi many to many, berarti jumlah tabel sama dengan jumlah entitas. Ya, kalau ada relasi many to many berarti kita hitung relasi many to many ada berapa di diagram ERD. Kalau ada 2 berarti ada tambahan 2 tabel baru. Seperti itu. Ya, makanya lebih mudah kita bikin transformasi dulu dari ERD ke LRS. Ya, kemudian kita bikin rancangan database-nya, tinggal kita lihat diagram LRS-nya seperti apa. Ya. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti seperti ini. Gimana? Jelas nih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, perancangan ERD ini nanti sangat diperlukan ya, apalagi kalau teman-teman mengambil skripsi mengenai sistem informasi. Ya, pasti di dalam laporan skripsi itu harus ada rancangan ERD. Nah, untuk mengetahui rancangan database-nya sudah benar atau enggak, ya, kalau dosen penguji itu biasanya gampang sekali. Ya. Dosen penguji tinggal melihat rancangan ERD-nya. Ada berapa entitas, kemudian relasinya ada apa saja di entitas itu. Ya. Karena banyak ditemui, saya punya pengalaman pribadi juga menguji mahasiswa di sidang skripsi. Ya, kadang ERD-nya itu ada 3 entitas. Ya. Kemudian kita cek entitasnya tidak ada relasi many to many. Yang ada one to one atau one to many. Tapi tiba-tiba ketika perancangan database, ya, tabelnya malah jadi 10. Nah, ini tanda-tanya besar, dari mana tabelnya bisa 10 sementara entitasnya hanya ada 3 gitu. Dan tidak ada relasi many to many. Jadi nggak sinkron ya. Jadi kesalahan seperti itu muncul karena mahasiswanya tidak memahami tahapan dalam perancangan database. ERD-nya dia buat sendiri, perancangan tabelnya dia buat sendiri gitu. Harusnya perancangan database-nya itu mengikuti rancangan ERD, ya, bukan terpisah. Nah, tapi nyambung dia. Ya, jadi bikin dulu ERD-nya, kemudian bikin transformasi ke LRS biar lebih mudah, baru kemudian bikin perancangan database berdasarkan hasil dari transformasi ERD ke LRS. Ya, itu yang paling banyak sekali terjadi kesalahan, bahkan sampai sekarang. Ya. Sekarang lagi masa-masa sidang atau seminar skripsi, banyak sekali kita temukan kesalahan seperti itu, karena tidak paham dalam perancangan basis data. Nah, sehingga sangat penting apa yang kita bahas hari ini sebagai modal juga untuk teman-teman semua. Ya, nanti kalau misalnya mau mengambil tugas akhir mengenai sistem informasi, ini harus benar-benar diperhatikan ya, agar tidak ada kesalahan dalam perancangan database. Jadi ada korelasi antara ERD ya dengan database yang dirancang. Ya. ERD-nya benar, tapi kalau database-nya tidak merujuk ke ERD, bisa salah juga perancangan database-nya. Ya. Jadi tidak bisa dirancang terpisah-pisah, harus dalam satu kesatuan. Gitu. Ya. Paham ya ini? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan?
Gimana, udah jelas semua? Gimana? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini berhubung masuk sesi berikutnya, mata kuliah berikutnya. Untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, minggu depan kita akan bahas teknis ke dasar-dasar pemrograman database-nya. Ya. Nah, jadi minggu depan kita sekalian praktikum lab ya. Ya, mulai dari instalasi sampai materi dasar-dasar pemrograman database-nya. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa gabung semua minggu depan dan upayakan koneksinya stabil supaya kita bisa lakukan praktikum secara bersamaan ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir. Di bidang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja